dengan kondisi burung ini. Mungkin burung ini tidak sehat, bisa saja tidak sehat dari sangkar milik orang sebelumnya, bisa saja tidak sehat karena kondisi cuaca yang kurang pas, kemudian burung itu sakit, akibatnya jangkauan terbangnya terbatas, karena lelah ia juga kelaparan. Obat tradisional seperti menggunakan rempah-rempah, rimpang, bumbu-bumbu dapur itu bisa digunakan. Nah, atau bisa beli jamu unggas. Jamu unggas ini nanti tapi perlu dibaca dengan teliti tentang cara penggunaan dan dosis yang tepat apabila ingin memberikan kepada burung tersebut. Agak remuk, agar sedikit remuk seperti itu ya, seperti remukan-remukan itu. Nah, nanti kita berikan. Nah, kalau sudah mulai mau makan, oke, kita tunggu. Setelah beberapa saat makan, nah, kita cek mau tidak minum. Kalau tidak mau, kita paksa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam Nusantara, salam kelembutan. Lembut selembutnya kelembutan. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati budaya, adat istiadat dan sejarah Nusantara. Parandoro, sahabat dimanapun Anda berada, terutama para penggemar, penghobi dan pecinta burung sepuh, yaitu burung kesayangan. Seperti biasa, sore menjelang senja kami menjumpai Anda. Semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada kekurangan dan halangan suatu apapun. Amin, amin, Allahumma amin. Karena itu adalah doa kami untuk Anda semua. Dan kami juga mengharapkan dukungan kepada Anda agar selalu mendukung channel kami agar berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Sahabat, tentunya pada kesempatan kali ini Anda di rumah masih mempunyai burung perkutut, masih mencintai dan memelihara burung perkutut dengan baik. Banyak hal yang bisa kita bahas, kita kupas tentang seluk-beluk burung perkutut. Salah satunya adalah apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika ada burung perkutut yang nyasar atau datang ke rumah. Nah, tentunya di antara para sahabat Parandoro pernah mengalaminya. Nah, saya akan berbagi pengalaman yang kemarin baru saja saya alami, yang baru saja saya dapatkan informasi dari teman saya. Ikuti terus perjalanan kami Cah Bejo YouTube channel. Parandoro dimanapun Anda berada, tentang peristiwa masuknya burung perkutut ke wilayah lingkungan kita, baik itu bertengger di dekat rumah, baik itu mencrok atau hinggap di pagar-pagar rumah, atau bahkan masuk ke dalam rumah kita. Berbagai analisa tentunya bisa kita lakukan, karena hal itu bisa bersifat rasional ilmiah, tapi bisa juga bersifat sedikit mitos atau mistis. Nah, Parandoro, kemungkinan besar ini datangnya burung perkutut ke rumah kita itu bisa kita selidiki atau bisa kita petakan ya. Pertama adalah posisi atau keberadaan tempat tinggal kita itu berada di mana. Kalau tempat tinggal kita itu berada di daerah yang padat penduduk, perkotaan misalnya, atau di tempat-tempat yang di tengah-tengah pemukiman seperti itu, jauh dari sawah, ladang, bahkan hutan. Nah, apabila ada burung perkutut yang nyasar atau masuk ke dekat dengan rumah kita, itu dapat ya kemungkinan besar adalah burung yang lepas milik tetangga atau milik peternak atau milik saudara yang berada di dekat kita. Karena kemungkinan kalau itu adalah burung perkutut dari alam liar, itu karena lokasi pemukimannya adalah di perkotaan atau tempat yang padat, itu kemungkinannya sangat kecil. Karena dari habitatnya saja jauh, maka kemungkinan besar itu berasal dari burung perkutut milik tetangga yang lepas. Kemudian kalau
burung perkutut itu datang sedangkan wilayah kita atau pemukiman kita, rumah berada di dekat sawah atau hutan, maka kemungkinan itu bisa dua hal. Bisa saja itu milik saudara, tetangga, atau peternak misalnya, atau bisa juga itu adalah memang benar-benar perkutut yang nyasar dari alam. Kok bisa ya? Nah, biasanya binatang nalurinya yang terutama adalah satu, mendapatkan makan, yang kedua mendapatkan atau mencari perlindungan. Nah, sehingga dua hal itu dapat menjadikan pegangan. Kalau di alam liar itu kondisi habitatnya, ketersediaan makanan atau ketersediaan pangannya itu sudah sedikit atau sulit dicari, maka perkutut tersebut mau tidak mau harus mencari ke tempat yang mudah untuk memperoleh makanan. Nah, salah satunya ketika di alam liar itu jumlahnya sudah semakin terbatas, mereka akan mencari ke yang dekat, yaitu ke pemukiman warga atau ke rumah kita kalau rumah kita dekat dengan sawah atau tegalan, kebun atau hutan. Nah, dari dua peristiwa tersebut, nah, maka pernah, ya ini makanya saya berjumpa dengan teman terus mengatakan bahwa kemarin kurang lebih ya, 1 minggu itu ada perkutut yang datang ke rumah. Nah, ketika perkutut yang datang ke rumah itu diberi makan tidak mau. Nah, karena diberi makannya menggunakan makanan yang mungkin tidak disukai oleh perkutut, atau mungkin kondisi kesehatannya yang bermasalah. Nah, kemudian ia tanya, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, diberi makan, tidak mau makan, malah keesokan harinya kondisi burungnya sudah sakit-sakitan, bahkan akhirnya burungnya itu mati. Nah, dari peristiwa itu kemudian teman saya berbincang-bincang dengan kami, akhirnya ya mencari dan menerka. Nah, dari sini kita bisa sharing ya, mungkin apa yang dialami oleh teman kami itu bisa dijadikan pembelajaran. Nah, pengalaman kami pernah ketika suatu saat dengan tetangga itu menemukan burung yang lepas dari sangkar milik orang ataupun itu liar. Pertama yang kita lakukan adalah jelas melihat kondisi burung tersebut. Pertama kita lihat pada kaki, sayap, dan paruhnya. Pada kaki, apakah ada bekas-bekas misalnya lem atau pulut burung istilahnya yang biasanya digunakan oleh para penjebak burung. Kemudian yang kedua, pada sayap itu apakah ada luka, entah itu bekas tembakan pemburu, entah itu bekas dari ketika ia terbang di dalam sangkar, itu nanti kita bisa menentukan. Kalau tidak ada, kemudian dari paruh, sama kondisi paruh itu sehat dan tidaknya bisa dicek dari kondisi paruh. Apabila paruhnya agak berkapur, apalagi sampai mengeluarkan liur, ya kita bersihkan dengan air hangat. Kok masih saja seperti itu, berarti kita harus antisipasi dengan kondisi burung ini. Mungkin burung ini tidak sehat, bisa saja tidak sehat dari sangkar milik orang sebelumnya, bisa saja tidak sehat karena kondisi cuaca yang kurang pas, kemudian burung itu sakit, akibatnya jangkauan terbangnya terbatas, karena lelah ia juga kelaparan, akhirnya mendekati dengan rumah kita, masuklah ke rumah kita atau bertenggerlah di dekat rumah kita. Maka dari situ kita ambil tindakan, yaitu memberikan pengobatan luar, misalnya menggunakan tadi betadin atau obat untuk luka apabila terjadi luka. Apabila terjadi sakitnya bersifat misalkan burung itu seperti mengalami flu atau demam seperti itu, maka bisa kita gunakan obat-obat tradisional seperti menggunakan rempah-rempah, rimpang, bumbu-bumbu dapur itu bisa digunakan. Nah, atau bisa beli jamu unggas. Jamu unggas ini nanti tapi perlu dibaca dengan teliti tentang cara penggunaan dan dosis yang tepat apabila ingin memberikan kepada burung tersebut. Nah, kemudian ketika burung itu sudah kita masukkan ke dalam sangkar, kita berikan makanan dan kita awasi dalam jangka waktu tertentu, misalkan 15 menit
Alhamdulillah. Maaf sahabat Parandoro. Ya, apabila kita berikan makanan, kemudian dari makanan tersebut kita tenggang waktu 1/4 jam atau 15 menit, apakah ia makan? Kalau tidak, kita tunggu lagi, beri jeda setengah jam, apakah ia mau mengkonsumsi makanan yang kita berikan. Maka kita cek apakah makanannya sesuai millet misalnya. Kalau tidak, bisa dicampur dengan beras, karena bisa saja kalau dia dari alam liar, makanannya bisa dari padi. Namun berasnya jangan ukuran yang beras besar ya, bisa kita tumbuk sedikit biar agak remuk, sedikit remuk seperti itu ya, seperti remukan-remukan itu. Nah, nanti kita berikan. Nah, kalau sudah mulai mau makan, oke, kita tunggu. Setelah beberapa saat makan, nah, kita cek mau tidak minum. Kalau tidak mau, kita paksa, kita beri minum menggunakan tangan. Atau bila perlu kita buat seperti cara meloloi piyek pada burung. Berasnya atau milletnya kita tumbuk, kita campur dengan air, kemudian kita lolohkan. Setelah itu baru atau segera diberi obat yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, karena tanda-tanda burung tidak mau makan setelah beberapa waktu di dalam sangkar itu kita antisipasi. Sebenarnya bukan hanya sakit penyebab utamanya, bisa saja terjadi stres atau bisa jadi kelelahan. Namun kita antisipasi saja. Nah, dengan meloloh makanan kita paksa, karena seperti manusia juga ketika keadaan perutnya kosong, makanan tidak ada, maka obat-obatan kurang berfungsi. Maka kita beri makan, setelah itu diberi obat. Nah, tadi dari segi makanan. Kemudian yang pembahasan terakhir yaitu tentang filosofinya seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan kedatangan burung perkutut seperti itu akan membawa informasi atau kabar tertentu kepada si empunya yang punya rumah apabila ada perkutut yang nyasar masuk ke dalam rumahnya. Dalam berbagai perbincangan dengan para sesepuh dan juga dari berbagai informasi yang kami terima, memang ada kaitan erat tentang datangnya burung perkutut ke rumah dengan keadaan hidup si empunya rumah. Namun jangan khawatir, sebagian besar adalah yang berkaitan dengan kedatangan burung perkutut, bukan sesuatu yang bermasalah atau sesuatu yang buruk. Karena pada dasarnya kalau ditinjau dari fungsi dan peran burung perkutut di dalam ekosistem binatang, itu bukan sesuatu yang mengancam. Pertama, binatangnya tidak berbahaya. Kedua, tidak berbisa, tadi masih tidak berbahaya. Kemudian juga tidak akan mengganggu keselamatan jiwa kita. Itu dari segi peran burung itu di dalam habitat binatang, ekosistem populasinya itu seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan perbincangan leluhur itu mengatakan bahwa burung perkutut adalah simbol kesepuhan. Kesepuhan artinya tahapan ketika seseorang itu harus melakukan segala bentuk hal yang berkaitan dengan tata kelola kehidupannya. Maka dari sini bisa diambil pelajaran, yaitu bahwa mungkin ada sesuatu yang kurang pas yang perlu kita benahi, atau sesuatu yang kurang tepat. Nah, itu mungkin kita anggap saja sebagai sebuah peringatan, namun peringatannya itu bersifat positif. Karena ya yang namanya peristiwa-peristiwa seperti itu bisa terkadang di dalam masyarakat dikaitkan dengan ini, itu, dan sebagainya. Namun mensikapi semua itu, maka kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta, kemudian kita berpositif thinking atau berprasangka baik. Nah, terus selanjutnya apabila burungnya itu, nah sekarang apabila burungnya itu kemudian mati, apakah itu berarti ada pertanda? Saya katakan di sini itu hanya sebuah kebetulan saja. Nah, sekali lagi kami katakan itu hanya sebuah kebetulan, karena memang kita sudah berusaha merawat, kita sudah berusaha menjaga dan memberikan perawatan terbaik, namun akhirnya peristiwanya seperti itu, maka kita berpasrah saja. Yang penting kita pendam pada posisi yang kita kubur agar nantinya tidak mendatangkan bibit penyakit seperti kuman-kuman dan belatung seperti itu. Juga bangkainya kan baunya tidak enak kalau kita biarkan di lingkungan tanpa kita kubur. Nah,
Dari sini saya katakan tadi, apabila kita yakin akan kita pelihara, maka kita pelihara. Apabila tidak yakin, maka kita lepas saja, biarkan ia terbang. Nah, dari sini kita tahu bahwa memelihara adalah sebuah upaya keseriusan kita untuk melakukan pemeliharaan. Kalau tidak, kita lepas. Kalau kita kasihan, kita rawat beberapa saat, apabila sudah bisa terbang, kita lepaskan. Kalau memang ingin dipelihara di rumah, pesan saya tetap pelihara dengan baik. Jangan sampai kedatangan burung tersebut ke rumah justru kita pelihara malah berakibat kurang tepat. Intinya adalah kita harus serius dan meluangkan waktu lebih untuk mengecek dan memantau perkembangan peliharaan kita, yaitu burung kesayangan, burung perkutut. Para Ndoro, demikian dari kami pembahasan tentang apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan burung yang datang ke rumah kita atau berada di sekitar rumah kita. Dari kami Cabejo YouTube channel undur diri. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas, kurang berkenan dan mengganggu kenyamanan Anda semua. Terima kasih. Selamat sore, selamat menuju senja, dan tentunya selamat berbuka puasa yang bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi.